Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan antara fakta, opini, dan teori konspirasi dalam isu akhir zaman? Fakta adalah kenyataan yang bisa ditengok, bisa dibuktikan. Apakah kembalinya Israel ke Palestina itu fakta atau opini? Fakta. 7,2 juta udah balik ke situ. Apakah mereka menanam gharqad itu opini atau fakta? Fakta. Apakah menumpahkan darah di tanah Palestina itu opini? Fakta. Meletup perut anak-anak Palestina. Apakah mereka menghantam Babilonia Irak itu opini? Fakta. Kenapa Ustadz bicara fakta? Ya karena saya ngomong pakai dalil, pakai buku. Buku apa yang Ustadz baca? Kami di Al-Azhar ada satu mata kuliah namanya Al-Milal wan Nihal, aliran-aliran dalam dan luar Islam. Kebetulan pas zaman saya nama aliran yang dibahas adalah Zionis. Nama yang mengajar Profesor Dr. Syekh Fargallah. Jadi dua buku inilah yang saya kombinasikan malam ini, buku di Al-Azhar dan buku yang saya terjemah dari Al-Iskandariyah, judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah. Kalau opini hanya tulisan orang, prediksi-prediksi, tak ada nyatanya. Kalau konspirasi ini adalah file Epstein file seorang Yahudi agen Mossad, lalu kemudian membawa wanita-wanita muda mencari presiden, menteri yang pedofil, dikirimkan ke emailnya. Anda tertarik dengan anak ini? Akhirnya setelah dibawa ke pulau Epstein, dipoto, direkam video. Kalau kau macam-macam, kami bukakan kartu kau nanti. Nah, ini namanya teori konspirasi. Teori konspirasi nggak bisa dibuktikan karena dia cukup rapi. Makanya kalau jadi pemimpin hati-hati 3. Yang pertama tahta, yang kedua harta, yang ketiga wanita. Kalian adik-adik, kalau sekarang kalian nggak diganggu orang, tapi nanti kalau kalian mencalon jadi gubernur, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, dicari orang mantan cewek TK kalian dulu. Ustadz kok tahu? Aku kan banyak berkawan sama gubernur, sama pejabat-pejabat. Ustadz, saya ini taat pajak, perusahaan saya bayar pajak. Terus cemana lah cara orang tuh mencari kesalahan kau Pak? Dicari orang tuh cewek-cewekku dulu waktu SMA Pak Ustadz. Kebetulan dia playboy cap tupai. Habis semua kelapa tuh berlobang buatnya. Makanya mumpung kalian muda, jaga 3 ini. Jaga jangan gatal, jaga jangan jahat, sehingga nanti kalau jadi apapun tidak diungkit-ungkit orang kesalahan-kesalahan masa lalu. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda kita. Kenapa yang Ustadz doakan anak muda aja? Yang tua ini untuk apa lagi kita doakan? Dajjal pun tak tertarik. Dajjal pas nengok, nggak usah lah kata Dajjal. Janganlah gitu Pak Ustadz. Saya nggak melihat ada orang tua di sini. Nggak ada orang tua ini. Ini semua adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Orang yang berjamaah ke masjid, ikut pengajian, semangat mendengar ceramah, itu adalah anak muda walaupun dia sudah tua. Orang yang tak ke masjid, selonjoran, nonton TV, scroll-scroll, walaupun SMA, itu sesungguhnya panti jompo. Maka yang hadir ini semua adalah anak muda. Takbir! Berarti udah 1 jam 15 menit. Ini sudah di luar kode etik ini ceramah. Nanti yang lain-lain komplain ini. Ustaz Somad ceramah di mana-mana 1 jam. Kenapa di Masjid Al-Falah itu bisa sampai 1 jam 15 menit? Dari mulai jam 9 kurang 15, jam 10 sekarang. Kenapa?
Karena orang itu semangat tentang akhir zaman, aku bilang begitu. Begitulah udah awak semangatnya. Orang itu pun tepuk tangan ragu-ragu. Ustadz, Palestina masih terluka. Kenapa masih banyak hati yang tidak ikut terasa, bahkan tidak peduli lagi? Kita kalau terlalu lama berdiri, kaki itu kan kebas kan? Kebas itu kesemutan kan? Kesemutan itu mati rasa. Ada yang lebih hebat lagi dari mati rasa kaki. Mati rasa hati. Maka hati ini mesti dihidupkan rasanya. Makanya belikan bendera Palestina, tempelkan di kulkas. Bapak Ibu kalau ke Pekanbaru singgah ke rumah Oma, itu gambar paling besar sebesar ini gambar. Ada pula gambarku di sini ya. Kusangka tadi Dajjal. Gambar besar di ruang tamu Masjidil Aqsa. Anak-anak belikan dia jilbab bendera Palestina. Malam ini anak-anak muda ini akan menjadi kenangan dia. Jangan matikan rasa tentang Palestina. Tontonkan, anak saya asal minta macam-macam, minta ini bah, minta ini bah. Saya tengok nih anak Palestina. Anak Palestina makan pun susah, kau minta Batman, Wonder Woman, Spiderman. Tengok anak Palestina nih, saya bilang Sami itu saja. Diam dia kalau udah cerita Palestina. Kertas terakhir, bagaimana mengubah perspektif akhir zaman menjadi hal yang harus dipersiapkan dengan iman, bukan dengan ketakutan dengan datangnya kiamat. Enggak ada kita takut. Ada aku ceramah menakut-nakuti tadi? Enggak ada. Siapa yang takut? Enggak ada. Mohon maaf, saya tanya dari lubuk hati yang paling dalam. Dari ceramah tadi jam 9 kurang 15 sampai jam 10, ada saya menakut-nakuti Bapak? Enggak ada. Ada saya menakut-nakuti Bapak? Enggak ada. Aku enggak ada cerita ketakutan. Pantang kita takut kepada selain Allah. Habiskan takutmu kepada Allah sampai kau tak takut pada apapun lagi. Ustadz kan ngomong gitu di sini. Saya waktu dikeroyok orang, ruangannya kira-kira sebesar inilah. 20 orang, yang satu tuh mencabut tombak pedangnya. Abdul Somad, kalau kau sampai berani ceramah di sini, kami bunuh kau. Saya di situ sendiri. Tahun 2018. Tak ada sikit pun takut saya dalam hati. Saya dekat dengan tiang, ada tiang besi di situ, tiang lampu saya pegang. Ini kalau dimatikan orang ini, lampu ini kupukul mereka ini semua. Sudah saya siap. Kalau ada orang tuh matikan lampu, semua orang ini kupukul. Mati aku, mati juga dia. Apa yang kita takut? Nggak ada yang perlu kita takutkan hidup ini. Dunia ini terlalu kecil untuk kita takut. Nggak usah takut. Kalau takut kena tilang biasa. Apa? Tapi kalau takut itu hanya pada Allah. Makanya bunyi khotib hari Jumat, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takut tak selamat mungkar nakir, takut tak selamat titian siratal mustaqim, takut tak selamat hisab, takut tak selamat dari neraka. Itu yang perlu kita takutkan. Di akhir zaman ini kita berjamaah bersama untuk menenangkan hati, bukan takut, stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Nggak ada. Yang ketakutan itu orang apa? Orang Jepang. Orang Jepang ketakutan dengan hidup ambik samurai harakiri. Angka bunuh diri paling banyak di dunia Amerika, Eropa, Korea. Bunuh diri, takut dengan hidup. Kita nggak ada. Orang itu pakai mobil mewah, nggak bisa tidur. Kita naik Sudako lewat 3 gang. Tidur.
ini yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Fakta. Nggak terlalu peduli kita dengan hidup ini. Orang barat kena penyakit namanya insomnia, nggak bisa tidur. Kudip-kudip mata itu jam 2 malam nggak bisa tidur, stres, takut, depresi. Kita nggak ada takutnya sedikit pun. Solar naik ketawa, jalan berlobang ketawa, pas ustadz ceramah tertidur. Nikmat apa lagi yang tidak disyukuri? Jadi ketakutan kita ini hanya kepada Allah. Kalau takut sama istri, Pak Ustaz? Kalau ada orang takut sama istri, itu nanti kalau dia mati, dia tidak kena azab lagi. Kata malaikat, ini nggak usah diazab, karena udah terlalu azab di dunia. Jadi bapak-bapak, tapi kalau saya tengok dari wajahnya ini, nggak ada yang takut. Pas di masjid ini nggak ada yang takut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jam 10:05 berarti sudah 1 jam 20 menit kita bersama. Mudah-mudahan yang tak baik diampunkan Allah SWT. Yang baik-baik semuanya bernilai amal soleh insyaallah. Jaga sholat berjamaah, mengaji akidah, fikih, akhlak, jangan sampai berkelahi, jaga persatuan umat, suaminya baik, istri baik, anak baik, baca Quran, berzikir. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Ala hazihi niyah, al-Fatihah.